Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sesi yang ke-8 dari pembahasan kita mengkaji keyakinan dan akidah as-salaf dari uraian Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullahu ta'ala. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan pembahasan atau keyakinan seputar syafaat. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, "Wasyafa'atu haqqun wa anna nasan min ahli at-tauhid yakhrujuna minan nar bisyafa'ati haqq." Penulis rahimahullah, syafaat adalah hak, adalah benar adanya. Sesungguhnya sekelompok manusia dari ahli tauhid akan keluar dari neraka dengan syafaat adalah hak. Iya. Baik, saya poinkan di pembahasan ini, di uraian penulis 4 pembahasan. Yang pertama, hakikat syafaat. Syafaat secara bahasa adalah menjadikan sesuatu itu genap. Dan genap adalah lawan dari apa? Lawan dari ganjil. Dikatakan syafaat sebab dia tadinya sendiri, begitu ada yang membantunya, ya, maka dengan berdua ini, dengan genap ini, saling menguatkan. Yang disebut syafaat. Ya, kadang diartikan dalam bahasa Indonesia bantuan, kadang diartikan pertolongan, kadang diartikan dukungan. Iya. Baik. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan syafaat adalah at-tawassutu lil ghair bi jalbi manfaatin aw daf'i madarratin. Menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan sebuah manfaat atau menolak sebuah bahaya. Iya, jadi itu yang disebut dengan syafaat. Menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan sebuah manfaat atau menolak sebuah bahaya. Iya. Syafaat penggunanya beraneka ragam. Dan ada beberapa bentuk dari syafaat itu. Di antara bentuk dari muamalah yang bagus, memberi syafaat kepada orang-orang yang perlu. Nah, itu di dalam hadits Abu Musa riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishfa'u faltu'jaru." Berilah syafaat, kalian akan dapat pahala. Iya. Kalau ada misalnya seorang fulan, dia punya keperluan, dia datang ke saya, minta suatu bantuan, dan saya tidak memiliki apa yang dia minta. Tapi ada si A bisa membantunya. Iya. Maka saya bicara kepada si A agar supaya membantu si fulan. Perbuatan saya berbicara kepada si A membantu si fulan, ini bentuk dari apa? Syafaat. Iya. Jelas ya? Jadi syafaat itu selalu terkait dengan 3 sudut. Sudut orang yang ingin mendapat syafaat, dan sudut orang yang memintakan syafaat, dan sudut orang si pemberi syafaat. Jelas ya? Iya.
Dan kita ketika berbicara tentang syafaat, ini terkait dengan syafaat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iya, pemilik syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendapat syafaat itu adalah makhluk dari orang-orang yang bertauhid dan yang memberikan atau memintakan untuknya syafaat para nabi, para rasul, kadang para malaikat, kadang orang-orang salih. Iya. Baik. Jadi contoh di dalam pendalilan syafaat, seberi satu bentuk syafaat yang disebut dengan nama syafaatul udma, syafaat terbesar. Iya. Ini yang merupakan al-maqam al-mahmud yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari kiamat, di padang mahsyar, ketika manusia sudah lama menunggu dan ketakutan semakin besar dan dimaklumi matahari dekatkan di atas kepala, membuat manusia berkeringat. Iya. Maka para nabi didatangi oleh manusia. Mereka mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya mendatangi para nabi. Manusia mendatangi para nabi agar supaya para nabi ini memohon kepada Allah supaya hisab disegerakan, perhitungan dimulai. Sebab ini masih penantian di padang mahsyar, penantian yang lama. Dan dalam Al-Quran disebut di hari kiamat itu ada satu hari seperti 1000 tahun, ada satu hari seperti 50.000 tahun. Ya, nasallallahu alafiyah. Sedemikian lamanya penantian. Iya. Manusia dalam keadaan ketakutan, penantian yang sedemikian lama, maka mereka pun meminta kepada para nabi, meminta syafaat kepada para nabi supaya para nabi memohon kepada Allah. Alhamdulillah. Supaya para nabi memohon kepada Allah agar hisab dipersegera. Iya. Nabi Adam alaihissalam, beliau berkata itu bukan haknya. Dan beliau menyinggung bahwa Allah Subhanahu wa taala murka dengan kemurkaan yang sangat besar, tidak pernah murka sebelumnya seperti itu. Dan tidak akan murka seperti itu setelahnya. Dan juga beliau arahkan kepada Nabi Nuh. Dan beliau hanya berkata nafsi, nafsi, diriku, diriku. Nabi Nuh juga berkata seperti itu. Iya, Nabi Adam menyebut dosanya. Beliau khawatirkan dosanya. Padahal dosa beliau sudah diampuni. Tapi beliau masih mengkhawatirkannya. Demikian pula Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh mengarahkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengarahkan ke Nabi Musa. Nabi Musa kepada Nabi Isa. Dan akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad lah yang berkata, ana laha. Sayalah pemilik syafaat itu. Maksudnya orang yang diberi hak oleh Allah untuk memohon syafaat tersebut. Iya. Jelas ya? Maka berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau mendatangi arsy. Kemudian beliau bersujud memuji Allah dengan pujian-pujian, tahmid,
dibukakan untuk beliau pujian-pujian. Yang kata Nabi SAW, pada hari ini saya belum bisa mengucapkannya. Maka Allah firman kepadanya, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Wasal tu'tah. Mohonlah engkau akan diberi. Washfat tushaffa'. Berilah syafaat. Syafaatmu akan diterima. Maka Rasulullah pun memohon supaya hisab dipersegera. Iya, dan itulah yang disebut dengan syafaatul udma. Setelah Rasulullah memohonnya, maka kejadian setelahnya adalah hisab. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Rabbmu datang dan para malaikat bersaf-saf. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Didatangkan neraka Jahannam pada waktu itu. Iya. Setelah hadir untuk dihisab, neraka Jahannam didatangkan. Dan di dalam Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud secara marfu', tapi yang benarnya dia mauquf. Ya mauquf tapi memiliki hukum marfu'. Bahwa neraka Jahannam itu didatangkan dalam keadaan diikat oleh 70.000 tali. Setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Iya. Disebutkan bagaimana neraka Jahannam itu di dalam Al-Quran. Idza ra'atkum min ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila neraka Jahannam melihat manusia dari kejauhan, sudah terdengar darinya kemarahan dan golakan yang mendidih-didih. Iya. Jadi ini sudah mulai awal dari hisab. Jelas ya? Nah, sisi pendalilan dari syafaatul udma ini tampak sekali ya. Bahwa ini memohon kepada Allah syafaat ini merupakan kekhususan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi yang lainnya tidak diberi hak untuk hal tersebut. Itu adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tampak sekali ya bahwa pemilik syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memohon syafaat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang disyafaati, siapa yang disyafaati? Adalah manusia. Karena itu saya katakan bahwa syafaat terkait dengan 3 sudut. Ada pemilik syafaat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua peminta syafaat. Inilah yang meminta syafaat kepada Allah untuk orang yang diberi syafaat. Al-masyfu'. Ke sudut yang ketiga. Baik. Jadi itulah yang disebut dengan syafaat. Dalil-dalil tentang penetapan adanya syafaat, dan ini pembahasan yang kedua. Ya. Sangat banyak di dalam Al-Quran ditetapkan adanya syafaat di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana di dalam hadits Rasulullah dijelaskan tentang syafaat itu. Ya, dan di dalam Al-Quran disebut syafaat terbagi 2. Ada syafaat manfi, ada syafaat musbatah. Syafaat yang dinafikan, ada syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang dinafikan itu syafaat untuk kaum musyrikin. Orang-orang yang berbuat kesyirikan. Mereka tidak ada syafaat sama sekali. Iya. Tidak ada syafaat untuk mereka sama sekali. Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Orang yang zalim tidak ada pelindung bagi mereka dan tidak ada pemberi syafaat yang bisa menaatinya. Iya. Dan syafaat yang kedua adalah syafaat musbatah, syafaat yang ditetapkan. Ya, inilah syafaat yang ada ditetapkan tapi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, Allah ridha terhadap orang yang meminta syafaat. Iya. Allah ridha kepada yang meminta syafaat, perantara yang meminta syafaat.
Kemudian syarat yang kedua, Allah ridha terhadap orang yang disyafaati. Dan Allah tidak meridhai kecuali orang yang bertauhid saja. Iya. Dan yang ketiga, syaratkan izin Allah. Izin Allah untuk syafaat itu. Nah, ini 3 syarat syafaat musbatah. Sebagaimana dalam firman Allah, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda." Betapa banyak dari malaikat di langit, syafaatnya tidak bermanfaat sama sekali, kecuali setelah Allah memberi izin. Perhatikan, Allah memberi izin. Setelah ada izin Allah. Liman yasha'a, untuk siapa yang Allah kehendaki, wa yarda, dan siapa yang Allah ridhai. Iya, syaratkan ridha Allah pada orang yang disyafaati dan orang yang memohon syafaat kepada Allah. Nah, dan di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, "Yawma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla." Pada hari itu syafaat tidak bermanfaat kecuali siapa yang diizinkan oleh Ar-Rahman dan diridhai ucapannya. Diridhai ucapannya. Dan Allah berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Dan mereka para malaikat tidak memberi syafaat kecuali untuk siapa yang telah diridhai. Untuk siapa yang telah diridhai. Baik. Jadi ini beberapa dalil tentang syafaat. Dan syarat dari syafaat telah kita terangkan. Iya. Baik. Dan tadi kita singgung bahwa syafaat itu hanya untuk ahli tauhid. Iya. Orang yang diridhai diberi syafaat untuk orang yang bertauhid saja. Sebab di dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Manusia yang paling beruntung dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang berucap la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya. Ikhlas dari hatinya. Dalam sebuah riwayat bin nafsihi. Dia ikhlas dari dirinya, dari jiwanya. Baik. Selesai sudah penetapan adanya syafaat. Pembahasan yang ketiga, pembagian syafaat. Para ulama menyebutkan bahwa syafaat terbagi 8. Iya. Pada 8 syafaat ini, ada 3 syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan 5 syafaat yang lainnya bersyirikat di dalamnya. Para nabi, para malaikat, para siddiqin, syuhada, orang-orang salih, semuanya mungkin memberi syafaat. Ya, dengan ketentuan yang telah kita tentukan, yang telah kita sebutkan sebelumnya. Baik, syafaat yang pertama, dan ini syafaat khusus bagi Nabi, telah kita terangkan tadi. Itu yang disebut dengan syafaat apa? Apa tadi namanya? Syafaatul Udma. Syafaat terbesar, teragung. Iya. Ini khusus bagi Nabi. Syafaat yang kedua adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ahlul jannah, penduduk sorga, supaya masuk ke dalam sorga. Iya. Jadi setelah mereka melewati sirat, jembatan, berarti sudah selamat dari neraka. Sisa masuk ke sorga. Maka mereka meminta supaya pintu sorga dibuka. Iya. Ternyata pintu sorga itu tidak dibuka kecuali kalau Nabi Muhammad SAW yang memintanya. Maka Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling pertama
masuk ke dalam surga. Dan umatnya adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Iya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Begitu mereka mendatangi surga, kemudian pintu-pintunya dibuka. Dan di dalam As-Sahihain dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Nahnul akhiruna al-awwaluna dukhulan lil jannah." Kami ini adalah umat yang paling terakhir. Tapi kami adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Iya. Baik. Ini syafaat yang kedua ya. Syafaat yang kedua. Untuk khusus bagi Nabi. Syafaat beliau untuk penduduk surga masuk ke dalam surga. Ya, dan penjaga pintu surga bertanya, siapa yang mengetuk pintu? Ketika Nabi Muhammad menyebut namanya, ia pun berkata, untukmu saya diperintah untuk membuka. Kemudian yang ketiga adalah syafaat Nabi SAW untuk pamannya Abu Talib. Dan ini juga khusus untuk Nabi. Sebab orang kafir tidak ada syafaat bagi mereka. Tapi Abu Talib dapat perlakuan khusus dengan syafaat Nabi SAW. Abu Talib yang tadinya orang yang berada di lapisan neraka yang terbawah, menjadi orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Iya. Diringankan siksaannya. Jadi yang paling ringan siksaannya. Siksaannya adalah 2 terompa, 2 sendal. Dipanaskan. Belum lagi kaki masuk ke sendal itu, kepalanya sudah mendidih. Ini nasallallahu al-afiyah adalah siksaan yang paling ringan di neraka. Iya. Ini siksaannya Abu Talib. Kenapa ini khusus bagi Abu Talib? Saya sudah terangkan tadi bahwa kafir tidak mungkin mendapatkan apa? Syafaat. Ya. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Syafaat orang yang memberi syafaat tidak akan bermanfaat. Tapi Abu Talib dapat manfaat. Dan ini khusus untuk Nabi saja. Jelas ya? Maka ini 3 syafaat khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun 5 jenis syafaat yang akan saya sebutkan. Ini syafaat bersyirikat padanya Nabi Muhammad dan para nabi yang lainnya. Juga para malaikat, orang-orang salih, orang-orang yang mati syahid, orang-orang siddiq. Ya, dari syafaat yang keempat adalah syafaat untuk orang yang masuk ke dalam surga, diangkat derajatnya. Iya. Sebab ada orang yang masuk ke surga, mungkin dia derajat yang bawah, dengan syafaat ditinggikan lagi derajatnya. Nah, karena itu di dalam Sahih Muslim Rasulullah berdoa untuk Abu Salamah, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya di mahdiyin, di surga kelak. Maka ini adalah dalil bahwa syafaat juga terjadi dalam pengangkatan derajat. Ini syafaat yang keempat. Syafaat yang kelima adalah syafaat Nabi SAW dan selainnya terhadap orang yang seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Dengan syafaat mereka masuk ke dalam surga. Ya, orang yang seimbang antara kebaikan dan kejelekan, iya. Ini tentunya tidak bisa ditentukan dia ke surga atau kemana? Ke neraka. Yang seperti ini masuknya ke Al-A'raf. Ada ujian khusus. Ya. Tapi dengan syafaat orang-orang yang seperti ini, yang seimbang antara kebaikan dan kejelekannya, dengan syafaat dia langsung masuk ke dalam surga. Baik, ini syafaat yang keberapa? Kelima. Syafaat yang keenam adalah syafaat Nabi dan selainnya untuk kaum mukminin yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa
adab. Seperti syafaat Nabi kepada Uqashah bin Mihsan supaya masuk ke dalam 70.000 orang yang dijamin masuk surga atau masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. Nah, ini penyebutan hadits 70.000 orang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di luar riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa dari 70.000 setiap 1.000-nya ditambah lagi 70.000. Iya. Pada setiap kelipatan 1.000 ditambah lagi berapa? 70.000. Iya. Kemudian ditambah dengan 3 hasayat. Allah Subhanahu wa taala menciduk dari makhluk 3 hasayat. 3 kali cidukan. Itulah yang masuk surga semuanya tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. Baik. Kemudian yang ke-6 dan yang ke-7, yang ke-7 dan ke-8 dari syafaat ini khusus syafaat untuk pelaku dosa besar. Untuk pelaku dosa besar. Iya. 6 jenis syafaat yang sudah berlalu itu tidak diingkari oleh ahlul bidah. Yang diingkari oleh ahlul bidah, iya, adalah syafaat jenis ke-7 dan ke-8 ini. Syafaat untuk pelaku dosa besar. Iya. Ini diingkari oleh kaum Mu'tazilah dan kaum Khawarij. Sudah berlalu ya. Saya singgung bahwa orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar menurut mereka kekal di dalam neraka. Karena itu syafaat tidak bermanfaat. Nah, maka dibangun di atas keyakinan rusak mereka ini, mereka akhirnya jatuh di dalam keyakinan rusak yang lainnya, yaitu mengingkari syafaat untuk pelaku dosa besar. Padahal syafaat untuk pelaku dosa besar, ya, telah syah di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadits Anas bin Malik riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku saya berikan juga untuk pelaku dosa besar bagi umatku. Pelaku dosa besar dari umatku. Iya. Pelaku dosa besar juga dapat syafaat. Nah, pelaku dosa besar ini terbagi 2. Yang pertama adalah pelaku dosa besar yang kejelekannya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka yang seperti ini harusnya dia kemana? Harusnya dimasukkan ke neraka. Tapi dengan syafaat tidak masuk ke neraka. Langsung masuk ke mana? Ke surga. Baik. Ini syafaat jenis yang ke-7. Syafaat jenis yang ke-8 adalah pelaku dosa besar dari ahli tauhid yang sudah masuk ke dalam neraka. Sudah masuk di dalam neraka. Sudah disiksa dalam neraka. Maka mereka dikeluarkan dari neraka dengan syafaat. Iya. Nah, ini di dalam hadits Jabir, riwayat Bukhari dan Muslim, "Innallaha yukhriju qauman minan nar bisyafa'ah." Sesungguhnya Allah mengeluarkan sekelompok kaum dari neraka dengan syafaat. Iya. Allah mengeluarkan sekelompok kaum dari neraka dengan apa? Dengan syafaat dikeluarkan. Baik.
Iya. Dan ini untuk pembagian syafaat yang ketujuh dan kedelapan. Ini dikhususkan di sini oleh penulis pembahasan. Dan kita poinkan di poin yang keempat. Syafaat untuk ahli tauhid yang berada dalam neraka. Kata penulis, wa anna nasan min ahli tauhid yakhrujuna minan nar bisyafaati haqq. Sesungguhnya sekelompok manusia dari ahli tauhid akan keluar dari neraka dengan syafaat adalah benar, adalah hak. Iya. Baik. Setelah kita dengarkan pembagian syafaat dan saya sudah terangkan bahwa yang dikari oleh ahlul bidah hanya syafaat jenis ini. Karena itu penulis mengkhususkan ini disebut sebagai bantahan terhadap kelompok Al-Khawarij dan kelompok Mu'tazilah. Dua kelompok yang menyimpang. Iya. Di dalam pembahasan syafaat ini. Baik. Banyak dalil ya yang menunjukkan tentang hal tersebut. Di antara dalil adalah kisah atau hadits riwayat Bukhari dan Muslim, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu darratin min khair. Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar gandum dari kebaikan. Dan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar gandum dari kebaikan. Yang pertama jelai ya. Jelai itu lebih syairah, lebih besar daripada gandum. Ya. Kemudian akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar darrah dari kebaikan. Darrah ini bijian yang terkecil. Iya. Dimaklumi di masa itu. Paling kecil. Jadi perhatikan bagaimana ada yang keluar dari neraka. Ada yang keluar dari neraka. Nah, dan di sini di pembahasan ini seorang mengingat dari keutamaan tauhid itu. Orang yang memiliki akidah yang benar. Iya. Walaupun dia jatuh di dalam dosa dan maksiat, tapi sepanjang tauhidnya benar, maka pasti dia masuk ke dalam surga. Apakah langsung masuk atau akhirnya masuk ke surga? Ya. Kalau langsung masuk ini tanpa disiksa. Kalau akhirnya masuk mungkin dia melalui proses siksaan di neraka. Disiksa di neraka dulu, setelah itu dia keluar. Iya. Dan telah syahid di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Iya. Jadi kisah orang yang paling terakhir keluar dari neraka adalah seorang yang sudah sedemikian lamanya dia di neraka. Iya. Maka orang ini pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang sangat banyak. Iya. Maka disebutkan dia berkata, wahai Rabbku, isrif wajhi anin nar. Palingkanlah wajahku dari neraka. Fa innahu qad qashabani rihaha atau rihuha. Sungguhnya api atau angin dalam neraka ini telah membuatku qashab. Iya. Telah membuatku melepuh. Dan
Wa ahraqani daka'uha, dan panasnya api ini telah membakarku. Terus dia berdoa, dan berdoa. Hingga Allah berfirman, hal asaita in a'taituka dzalik an tas'alani ghairah. Barangkali kamu kalau saya beri itu, kamu akan minta lagi yang lainnya. Maka si hamba ini berkata, la as'aluka ghairahu. Saya tidak akan minta selainnya. Lalu dia memberi sumpah-sumpah, janji-janji, Masya Allah. Ya, maka Allah palingkan wajahnya dari neraka. Palingkan wajahnya dari neraka. Ya, maksudnya dikeluarkan dari neraka. Begitu dia menghadap ke surga, ya, sudah keluar dari neraka, dia sudah melihat surga di depannya. Nah, begitu dia melihat surga dari jauh, dia diam. Ya, lama dia terdiam. Hingga akhirnya dia bicara lagi. Ya Rabbi, qaddimni ila babil jannah. Wahai Rabbku, dekatkan saya ke pintu surga. Nah, maka Allah berfirman kepadanya, bukankah engkau sudah memberi janji, sumpah, tidak akan minta lagi selain itu? Iya. Nah, maka dia berkata, tidak demi keagunganmu, wahai Rabbku. Iya. Tidak demi keagunganmu, wahai Rabbku. Atau sebelumnya ketika Allah berfirman, bukankah kamu telah memberi janji-janji dan sumpah-sumpah tidak akan minta selain dari apa yang kamu minta? Ya, betapa celakanya engkau, wahai anak Adam. Betapa pengkhianatnya engkau. Maka dia berkata, wahai Rabbku. Ya. Terus dia berdoa, wahai Rabbku, mohon dia supaya dimajukan kemana? Ke pintu surga. Maka Allah berfirman, barangkali kamu kalau saya beri lagi, kamu akan minta selainnya. Maka dia berkata, tidak demi Rabbku. Iya. Saya tidak akan minta lagi yang lain. Terus dia bersumpah, memberi janji tidak akan minta. Hingga akhirnya dia dikedepankan, dimajukan ke pintu surga. Nah, begitu dia berada di depan pintu surga, terpana melihat surga itu, dari kebaikan dan kegembiraan, dia diam lama. Setelah itu akhirnya berbicara lagi. Ya, wahai Rabbku, adkhilnil jannah, masukkanlah saya ke surga. Ya, sekarang minta apa? Masuk ke surga. Maka Allah berfirman, bukankah engkau sudah memberi janji, tidak meminta yang lain? Betapa celakanya engkau, anak Adam, betapa pengkhianatnya engkau. Maka dia berkata, wahai Rabbku, la akunu ashqa khalqik. Saya tidak ingin menjadi manusia yang paling merugi dari makhlukmu. Iya. Terus dia berdoa, hatta yadhakallahu alaihi, atau hatta yadhakallahu minhu, hingga Allah tertawa ya terhadapnya. Kemudian Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Begitu dia masuk ke dalam surga, Allah berfirman kepadanya, mintalah. Berhayal kamu apa yang kamu inginkan. Iya. Maka dia meminta kepada Allah, terus berhayal. Ya, dia berhayal dulu, minta. Apa yang dihayalkan terus dia minta. Iya. Sampai Allah mengingatkannya, minta ini dan itu, diingatkan. Terus dia berhayal, sampai tidak bisa berhayal lagi, habis sudah hayalannya. Ya, habis, terputus sudah, tidak ada lagi yang bisa dihayalkan. Ya. Maka Allah berfirman, itu semua yang kamu hayalkan untuk kamu dan semisal dengannya. Yaitu di riwayat Abu Hurairah ya. Nah, hadits ini didengar oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Dan Abu Sa'id berkata, di riwayat Abu Sa'id, bahkan dikatakan kepadanya, itu untuk kamu dan 10 kali lipat semisal dengan itu. 10 kali lipat semisal dengan itu. Jadi hafalan siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Baik. Jadi ini dari hadits-hadits, riwayatnya jelas sekali di riwayat Bukhari dan Muslim, bagaimana kisah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Semuanya adalah jelas ya bagi ahli sunnah, bahwa ada sekelompok dari ahli tauhid akan keluar dari neraka dengan syafaat. Baik, selesai sudah pembahasan syafaat ini. Pembahasan berikutnya, pembahasan tentang adab kubur. Kata penulis rahimahullah,
adab wa adabul qabri haqqun. Dan adab kubur itu adalah hak. Iya. Saya poinkan dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, penetapan adanya kehidupan alam kubur. Ya, adanya kehidupan alam kubur ini disebut juga dengan kehidupan apa? Alam barzakh. Iya. Disebut alam kubur. Ya, sebab kebanyakan manusia itu kalau meninggal dikubur. Ditanam. Kaum muslimin ditanam. Kuburkan. Yahudi dan Nasara kebanyakannya ditanam, dikuburkan. Kebanyakannya ya, walaupun ada di asal agama mereka dikubur juga. Ya, walaupun sudah mulai menyimpang banyak mereka, mulai dia bakar. Ya, dan kebanyakan penganut agama seperti itu, dikubur. Jelas ya? Baik. Karena itu disebut al-qabr. Tapi dia punya penamaan lebih dari itu, disebut dengan nama alam barzakh. Iya. Dan ini adalah keyakinan menetapkan adanya kehidupan di alam kubur adalah hal yang diterangkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Quranul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt." Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga salah seorang dari mereka didatangi oleh kematian. Maka dia berkata, "Wahai Rabbku, kembalikanlah saya supaya saya beramal salih pada hal-hal yang telah saya tinggalkan." Iya. Ada hal-hal yang telah saya tinggalkan. Jadi kalau dia sudah keluar ruhnya, pasti akan menyesal. Ini semua ruh, yang baik, yang salih maupun yang tidak salih. Yang salih saja menyesal. Kenapa dia tidak beramal lebih banyak lagi? Tentunya yang tidak salih bisa dibayangkan bagaimana penyesalannya. Dia berkata, "Wahai Rabbku, kembalikanlah saya supaya saya beramal salih dari amalan yang saya tinggalkan." Maka Allah firman, "Kalla, sekali-sekali tidak." Itu hanya kalimat yang dia ucapkan. "Wa min waraihim barzakhun." Di belakang mereka ada kehidupan di alam barzakh. Ya, kehidupan di alam barzakh ini di mana? Di dunia? Jawabannya tidak, sebab ini ruhnya sudah keluar. Di akhirat? Jawabannya juga tidak, sebab di kelanjutan ayat di belakangnya kehidupan alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Hari kebangkitan lain lagi. Berarti ini alam barzakh namanya. Jelas ya? Kalau misalnya ada yang jasadnya dibakar, tidak dikubur, atau habis dimakan binatang buas, atau tertelan, ya hancur jasadnya di dalam timah panas misalnya, ya, maka jangan dikira tidak ada kehidupan alam barzakh. Ada kehidupan alam barzakh yang menantinya. Iya. Baik. Demikian pula diantara dalil adalah ayat di surah Ghafir tentang pengikut Fir'aun. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadd al-adab. Dan pengikut Firaun ini sudah diliputi oleh siksaan yang jelek. Neraka dihadapkan kepada mereka pagi dan petang. Dan pada hari kebangkitan dikatakan kepada pengikut Firaun, masuklah ke dalam siksaan yang pedih. Sekarang pengikut Firaun masih hidup atau sudah mampus? Sudah lama dibinasakan ya pengikut Firaun. Sebut dalam Al-Quran, neraka dihadapkan pada mereka pagi dan petang. Di mana ini? Di kehidupan mana? Ingat ya, pengikut Firaun tidak ada yang selamat jasadnya.
Ya, yang selamat jasadnya cuma Firaun saja. Iya. Untuk menjadi pelajaran bagi orang yang setelahnya. Baik. Ini bukan di dunia. Di akhirat juga bukan. Sebab untuk kehidupan akhirat lain lagi mereka dapatkan. Di kelanjutan ayat, wa yauma taqumus saah, dan pada hari kebangkitan dikatakan kepada pengikut Firaun, masuklah ke dalam siksaan yang pedih. Lain lagi di akhirat. Ini neraka dihadapkan siang, pagi dan petang di mana ini? Inilah kehidupan alam barzakh. Jelas ya? Ada beberapa ayat yang lain dalam Al-Quran penetapan adanya kehidupan di alam kubur, di alam barzakh. Iya. Nah, ini dari keyakinan ahli sunnah, tidak ada silang pendapat. Dan hadits-hadits mutawatir di dalam hal ini, ya, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang jahil dari kalangan Mu'tazilah yang mengingkari adanya adab kubur. Iya. Dan ini diikuti oleh kalangan Malahidah dan orang-orang filsafat. Dan di masa ini diikuti oleh kelompok Mu'tazilah kekinian, yaitu kelompok Hizbut Tahrir. Mereka mengingkari hadits-hadits tentang adab kubur. Mereka katakan itu hadits-hadits ahad. Iya. Karena itu mereka ingkari adanya adab kubur. Dan ini kejahilan. Karena yang pertama, penetapan adab kubur itu bukan berasal dari hadits saja, tapi berasal dari apa? Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, hadits-hadits yang menjelaskan tentang adab kubur itu bukan hadits ahad, hadits mutawatir. Dari sisi ilmu riwayat banyak sekali. Ya. Tapi mereka ini tidak mengenal, ya, hadits yang benar dan tidak mengenal tuntunan. Karena itu mereka berucap hal-hal yang menyelisihi akidah yang lurus. Baik. Pembahasan yang kedua, penetapan adanya siksaan dalam kubur, sebagaimana terdapat kenikmatan dalam kubur. Ya, penulis ketika membahasakan wa'adabul qabr, dan adab kubur, beliau tidak singgung kenikmatan dalam kubur. Kenapa? Sebab kenikmatan tidak diingkari oleh ahlul bidah. Yang mereka ingkari adalah apa? Adalah siksaan. Iya. Karena itu difokuskan penyebutan adab. Sebab ini kebanyakannya yang diingkari oleh ahlul bidah. Padahal di dalam kubur itu ada kenikmatan dan ada adab. Ada kenikmatan dan ada adab. Iya. Dan dimaklumi hadits-hadits yang menjelaskan tentang kehidupan di alam kubur berupa kenikmatan yang didapatkan maupun adab yang diperoleh. Baik, pembahasan berikutnya adalah keyakinan seputar munkar dan nakir. Kata beliau, munkarun wa nakirun haqqun. Iya. Munkar dan nakir adalah hak. Saya poinkan di sini dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, penetapan adanya munkar dan nakir. Iya. Adanya munkar dan nakir, ini ada di dalam hadits. Ada di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Dan hadits itu adalah hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya. Iya. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah bersabda, "Idza qubira al-mayyit aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqan. Yuqalu li ahadihim al-munkar wal akhar an-nakir." Apabila mayit telah dikubur atau salah seorang dari kalian telah dikubur, maka dua malaikat akan mendatanginya. Dua malaikat hitam lagi biru. Ya, hitam apa? Biru. Nah,
Bagaimana ini hitam biru? Iya. Salah satunya bernama Munkar dan yang lainnya bernama An-Nakir. Di antara ulama yang menafsirkan hitam biru, iya, salah satunya berwarna hitam, atau ada yang menafsirkan badannya berwarna biru, mukanya berwarna hitam. Ada yang menafsirkan selain daripada itu. Jelas kita yakini apa yang disebut oleh Nabi ini. Nah, maka dia bertanya pertanyaan-pertanyaan. Iya. Inilah yang disebut dengan Munkar dan Nakir. Iya. Kemudian yang kedua, ketika disebutkan Munkar dan Nakir di sini, ini adalah untuk membahas penetapan adanya ujian dalam alam kubur. Sebab Munkar dan Nakir untuk menguji, untuk bertanya. Iya. Pertanyaan dua malaikat adalah suatu hal yang sabit. Nah, hadits-hadits mutawatir menjelaskan pertanyaan dua malaikat. Apabila diantaranya adalah hadits Al-Bara bin Azib, riwayat Bukhari dan Muslim. Idza uq'ida al-mu'min fi qabrihi utiya. Thumma syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apabila seorang mukmin didudukkan di kuburnya, maka dia didatangi oleh malaikat, ditanyai. Kemudian dia bersaksi, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Iya. Dan di dalam hadits Bara bin Azib, riwayat Abu Daud dan selainnya, ketika Rasulullah selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri lalu berkata, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu bit-tathbit, fa innahu al-an yus'al." Ya, mohon ampunlah untuk saudara kalian dan mintakanlah untuk dia keteguhan, pengukuhan. Sebab dia sekarang ini sedang ditanya. Iya. Dia sekarang sedang ditanya. Baik. Dan juga di dalam riwayat As-Sahih disebutkan apabila atau kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah jenazah. Iya. Setelah selesai, fajalasa Rasulullah wa jalasna haulahu. Maka Rasulullah duduk dan kami duduk di sekitar beliau. Kana ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di atas kepala kami ada burung, maksudnya saking tenangnya mereka. Wa fi yadihi udun yanquthu bihi fil ard, dan di tangannya ada kayu yang beliau tusuk-tusukkan ke tanah. Lalu beliau angkat kepalanya. Beliau berkata, "Ista'idu billahi min adabil qabr." Berlindunglah kepada Allah dari siksaan kubur. Iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana kejadian ketika ruh itu dicabut. Nah, beliau sebutkan apabila seorang mukmin sudah selesai dari kehidupan dunianya, pergi kehidupan akhirat, maka turunlah para malaikat dengan wajah yang putih, seakan-akan wajah mereka matahari. Bersama mereka kafan, dari kafan-kafan sorga, dan hamud, ya, wangi-wangian dari wangi-wangian sorga. Mereka duduk dari hamba ini sejauh pandangan mata. Kemudian datanglah malaikat maut, duduk di kepala hamba ini, hamba yang beriman ini. Lalu malakul maut berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau kepada pengampunan dari Allah dan ridhonya." Maka ia pun keluar. Ya, seperti air yang menetes keluar dari mulut teko. Jadi air dari kendi keluar, nah seperti itu keluarnya, cepat sekali. Faya'khudhuha, maka malaikat pun mengambil ruhnya. Begitu diambil, iya. Begitu ruhnya sudah dicabut, maka mereka, para malaikat yang datang itu tadi, ya, tidak membiarkannya lama di tangan malaikat itu, tidak dibiarkan sekejap mata. Langsung mereka ambil, lalu mereka jadikan di kafan tersebut, lalu diberikan wangi-wangian. Maka keluarlah ruhnya ini dengan bau misk yang paling harum yang diketemukan di atas muka bumi. Iya.
Kemudian malaikat pun naik ke atas membawanya. Tidaklah malaikat berlalu melewati para malaikat kecuali mereka tanya, siapakah ruh yang baik ini? Maka dikatakan dia adalah si fulan bin fulan. Disebut dengan namanya yang paling baik yang dia dinamakan di dunia. Iya. Hingga mereka berakhir ke langit dunia. Maka mereka minta dibukakan pintu. Maka dibukakan pintu langit. Iya. Maka setiap penduduk langit itu mengantarnya. Ya, mendekatkannya ke langit yang berikutnya. Sampai akhirnya tiba di langit yang ketujuh. Maka Allah berfirman, "Uktubu kitab abdi fi illiyin wa aiduhu ila al-ard." Ya, tulislah kitab hambaku di illiyin, kemudian kembalikanlah ia ke bumi. Ya. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena sesungguhnya dari bumi inilah aku menciptakan mereka, dan ke bumi pula mereka akan dikembalikan, dan dari bumi itu pula kelak di kemudian hari akan dibangkitkan lagi. Maka ruhnya pun didudukkan di dalam jasad. Dua malaikat datang lalu bertanya, "Man rabbuka, siapa Rabbmu?" Dia menjawab, "Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah. Dua malaikat tanya lagi, "Ma nabiyuka?" atau "Ma dinuka?" apa agamamu? Maka dia menjawab, "Dini al-Islam," agamaku Islam. Ditanya lagi, "Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum?" Siapakah lelaki yang diutus di tengah kalian? Maka dia berkata, dia adalah Rasulullah. Maka dua malaikat berkata, "Ya. Nah, apa yang kamu ketahui tentang orang itu?" Maka si hamba mukmin ini menjawab, "Saya membaca Al-Quran, saya beriman dengannya, membenarkannya." Maka dipanggillah seseorang memanggil dari langit, ya, bahwa ada panggilan dari langit bahwa si hambaku ini telah benar. Maka hamparkan untuknya hamparan dari sorga, dan berikan pakaian dari sorga, dan bukakan untuknya pintu menuju ke sorga. Iya. Maka datanglah dari ruh, maka datanglah dari wangi-wangian sorga dan keharuman sorga, dan dihamparkan kuburannya sejauh mata memandang. Iya. Kemudian datang seorang lelaki yang indah wajahnya, sangat cantik pakaiannya, harum baunya. Lalu lelaki ini berkata, "Bergembiralah engkau dengan apa yang membuat kamu tenang. Ini adalah hari yang dijanjikan untukmu." Maka dia bertanya, "Siapakah engkau?" Iya. Nah, wajah engkau adalah wajah membawa kebaikan. Maka dia berkata, "Saya adalah amalan salihmu." Jadi amalan salihnya menemaninya di kuburan. Iya. Maka amalan salihnya berkata, maka si hamba ini berkata, "Wahai Rabbku, bangkitkanlah segera hari kiamat, supaya saya kembali kepada keluargaku dan hartaku." Dia ingin cepat segera ke hari kiamat. Nah, ini kalau apa? Seorang mukmin meninggal. Tapi sebaliknya, wa innal abdal kafir, seorang yang kafir. Nah, ini ada beberapa riwayat, ya. Ada kafir, ada fajir, ada munafik, ada beberapa riwayat. Kalau sudah terputus dari dunia menuju akhirat, maka turun malaikat dengan muka yang hitam. Iya. Dan bersama mereka musuh. Dan mereka duduk sejauh pandangan mata. Kemudian datang malakul maut di kepalanya dan berkata, "Wahai jiwa yang jelek, keluarlah engkau kepada kemurkaan Allah dan kemarahannya." Maka dipisahkanlah ruhnya dari jasadnya. Dicabut, iya, seperti mencabut sufut, ya, mencabut sesuatu dari bulu itu, ya, dicabut sedemikian rupa, sangat tidak baik cabukannya. Maka ditariklah ruhnya, ya. Kemudian diambil segera oleh para malaikat itu tadi, dimasukkan ke dalam musuh ini, ya, balutan yang jelek ini. Maka dia pun keluar dengan bau yang paling jelek, ya, sebusuk-busuk bau bangkai yang pernah diketemukan di atas muka bumi. Lalu ia diantar ke langit, tidaklah ia melalui malaikat kecuali malaikat berkata, "Siapakah jiwa yang jelek ini?" Maka dikatakan dia adalah si fulan, anaknya si fulan. Disebut dengan namanya yang paling jelek, dia dinamakan di dunia, hingga berakhir ke langit dunia, minta dibukakan pintu langit dan tidak dibukakan.
Kemudian diperintah supaya ditulis kitabnya di sijin, ya, dibawa di langit yang di bumi yang paling bawah, lalu dilemparkanlah ruhnya. Ya, dilemparkan ruhnya. Kalau yang mukmin dikembalikan, ini dilemparkan. Nah, dan Rasulullah membaca ayat wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Lalu datanglah dua malaikat. Ya, bertanya siapa Rabbmu? Dia menjawab ha la adri. Dia hanya berkata ha saya tidak tahu. Iya. Dalam sebagian riwayat dia berkata sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, saya juga ikut mengucapkan. Nah, tiap kali bertanya, dia tidak menjawab pertanyaan itu. Iya. Di sebagian riwayat disebutkan, tiap kali tidak menjawab, dipukul dengan mitraqah. Dia kata, mitraqah ini, palu ini dipukul ke gunung Uhud, akan hancur berkeping-keping. Dan disebutkan bahwa dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Adapun jin dan manusia kalau mendengarnya mereka akan tersungkur mati. Nah, maka dipanggillah dari langit bahwa ini si hamba telah berdusta, hamparkan untuknya hamparan dari neraka, bukakan untuknya pintu ke neraka, maka datanglah panasnya dan racun neraka itu kepadanya. Kuburannya disempitkan sampai tercerai-berai tulang belulangnya. Lalu datanglah seorang yang sangat jelek wajahnya, sangat buruk pakaiannya, sangat busuk baunya. Dia berkata, bergembiralah kamu dengan hal yang membuat kamu bersedih, menjadi jelek. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Dia berkata, siapa kamu wahai wajah yang datang dengan kejelekan? Maka dia berkata, saya adalah amalan jelekmu di dunia. Maka si hamba ini akhirnya berkata, wahai Rabbku, janganlah engkau bangkitkan hari kiamat. Takut dia bangkit hari kiamat. Iya. Baik. Jadi ini beberapa hadits ya. Penjelasan bagaimana soalan, pertanyaan di alam kubur dan bagaimana di alam kubur itu ada pertanyaan dua malaikat. Ya nasallallahu alafiyah. Baik. Alam kubur terdapat dalamnya siksaan. Terdapat di dalamnya kengerian-kengerian. Ya, seorang hamba harusnya banyak berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hal itu. Ya, dan sini untuk pembahasan terakhir seputar alam kubur, ada sebab-sebab amalan-amalan kalau dilakukan oleh hamba itu bisa menyelamatkannya dari siksaan kubur. Di antara amalan-amalan tersebut, ya, yang pertama adalah banyak mengingat kematian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah dari mengingat kematian itu. Iya. Dan telah syah di dalam sebagian hadits bahwa kematian kalau tidak disebut dalam hal yang sempit, kecuali akan diperluas. Ini dari sebab yang memudahkan hamba di alam kuburnya. Jadi karena di dunia dia banyak mengingat kematian, bersiap, dimudahkan untuknya di alam kubur. Yang kedua dari hal yang jadi bekalnya untuk selamat dari siksaan di kubur adalah dia beriman dan beramal salih. Ya. Di tafsir ayat yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengukuhkan orang yang beriman dengan ucapan yang kuat di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ya, ini perhatikan, orang yang beriman, keimanan dan amalan salih, akidah yang benar dan pengamalan terhadap akidah itu. Sebab yang ketiga yang menyebabkan seorang selamatkan dari alam kubur adalah istiqamah. Dia istiqamah di atas jalan yang lurus. Iya. Dan sebab yang keempat adalah dia bertakwa kepada Allah
Sebab Allah telah menjamin wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kami selamatkan orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Dan di antara yang menyelamatkan juga adalah ribat fi sabilillah. Berjaga-jaga di daerah yang dikhawatirkan ada serangan terhadap umat Islam secara tiba-tiba. Itu ribat namanya. Dan telah syahid di dalam Sunan At-Tirmidzi dan Abi Daud. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan ribat fi sabilillah wa ya'man fitnatal qabr. Dia akan aman dari ujian di alam kubur. Demikian pula mati syahid. Mati syahid. Dalam sebagian hadis, ya diriwayatkan oleh Tirmidzi disebutkan wa yujaru min adabil qabr. Dia akan dijaga dari adab kubur. Dan dari sebab yang ketujuh, yang menyelamatkan seorang hamba dari siksaan alam kubur, dia selalu membaca surah Tabarak, surah Al-Mulk. Iya. Beramal dengan konsekuensinya. Ingat ya, bukan membacanya saja. Membaca dan apa? Mengamalkannya. Iya. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi hiyal mani'ah. Dia adalah yang menahan. Tunjihi min adabil qabr. Yang akan menyelamatkannya dari siksa kuburan. Dari siksa kuburan. Baik. Dan dari hal yang baik juga, kalau seorang itu meninggal di hari Jumat, karena telah syah sebagian hadis, kalau dia meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, maka waqahu Allahu fitnatal qabr. Allah akan menjaganya dari fitnah di kuburan. Iya. Baik. Jadi itu beberapa sebab yang dengannya seorang akan dimudahkan untuk dihindarkan dari fitnah atau adab di alam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala kejelekan dan fitnah di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Fitnah di alam kubur maupun di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik, selesai waktunya ya. Insyaallah taala kita lanjut nanti di sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.